Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhri Muhammad Apil Oswan, NPM 21210200042. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang materi kaidah-kaidah hukum Islam dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama ialah prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan dalam hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, yang pertama meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya ialah orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syariat diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak dapat ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dan dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima ialah mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia berbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologi ialah asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Asy-Syabbah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu yang pertama kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan keujian kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Asy-Syabbah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majallul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kaidah tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum Islam dalam merupakan kaidah kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. As-Saitibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dalam konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.